Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Muhammad Fauzi, NPM 185030104. Di sini saya akan menjelaskan teknik dan bentuk penilaian. Dalam teknik dan bentuk penilaian mencakup beberapa aspek, diantaranya ada penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Dalam penilaian praktik adalah penilaian yang menuntun respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang kedua ada penilaian produk, adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang ditetapkan. Yang ketiga penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode tertentu. Dan yang selanjutnya ada penilaian portofolio, adalah penilaian aspek untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Dari penilaian tersebut tentunya harus ada langkah-langkah yang harus kita ketahui. Yang pertama, mari kita lihat penilaian praktik. Di sini ada mencakup A sampai E, yaitu langkah-langkah untuk melakukan penilaian praktik. Contohnya, yang A, menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai melalui penilaian praktik. Yang kedua, menyusun indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi yang akan dimulai, menyusun kriteria dalam rubrik penilaian, menyusun tugas sesuai rubrik penilaian, dan menguji cobakan tugas kepada peserta didik, menyusun kriteria atau capaian kompetensi siswa untuk menentukan nilai. Yang kedua ada penilaian produk. Tidak jauh berbeda dengan penilaian sebelumnya. Yang ini menentukan kompetensi yang sesuai untuk penilaian produk. Dalam hal ini adalah KD dari KI4. 2. Menyusun indikator proses dan hasil belajar sesuai kompetensi, merencanakan apakah tugas produk yang dihasilkan bersifat individu atau kelompok, merencanakan apakah tugas produk yang dihasilkan bersifat individu atau kelompok, menyusun instrumen dan rubrik penilaian, menyusun kriteria atau batas kelulusan, batas standar minimal capaian kompetensi peserta didik. Yang selanjutnya ada penilaian proyek, menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai proyek. Penilaian proyek mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek, menyusun kriteria yang menunjukkan capaian indikator pada setiap tahapan pengerjaan proyek, merencanakan apakah tugas bersifat individu atau kelompok. Nah, di sini kita masuk ke contoh penilaian, yaitu contoh penilaian produk: membuat suatu kerajinan, karya sastra, lapangan percobaan, menciptakan tarian atau gerakan, membuat naskah drama. Contoh penilaian praktik: membaca karya sastra, membaca pidato, memainkan alat musik, bermain bola, dan yang lain-lain. Contoh penilaian proyek: melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia, membuat makanan dan minuman dari buah segar, membuat gerak tari berdasarkan level dan pola latih sesuai iringan, menciptakan rangkaian gerak seniman berirama, dan sebagainya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ipah Latifah dengan NPM 185030121. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan menyusun teknik dan bentuk penilaian keterampilan pada buku siswa. Penilaian keterampilan memuat 4 aspek penilaian, yaitu penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Untuk penilaian praktik, pendidik bisa mengambil bahan ajar atau materi ajar dalam bahasa Indonesia seperti bermain drama, pembacaan teks puisi, pembacaan teks narasi, atau pembacaan teks deskripsi. Dan materi ajar lainnya yang memang memungkinkan untuk dinilai secara praktik. Di sini saya mengambil salah satu contoh bahan ajar atau materi ajar bermain drama yang terdapat dalam buku siswa kelas 8 semester 2.
serta mengacu pada kompetensi dasar poin 4.16, yaitu menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Materinya mementaskan drama. Indikator pencapaiannya, peserta didik dapat mementaskan drama dengan memperhatikan aspek kelancaran, penokohan, dan ekspresi. Teknik penilaiannya yaitu praktik. Selanjutnya di sini ada contoh bentuk penilaian praktik pada pembelajaran memerankan drama. Sebelum menentukan bentuk penilaian praktik, pendidik bisa mengambil referensi dari instrumen yang terdapat pada buku siswa. Di sini terdapat aspek yang diamati, yaitu kelancaran, penokohan, dan ekspresi. Skala penilaiannya 1, 2, dan 3. Dari setiap skala penilaian memiliki kriteria masing-masing yang perlu dijabarkan oleh pendidik dan harus dipenuhi oleh peserta didik, dan pendidik bisa menentukan poin skala penilaian yang diperoleh oleh peserta didik sesuai dengan apa yang diamati, serta mencantumkan keterangan secara rinci. Selanjutnya di sini ada analisis dan menyusun teknik dan bentuk penilaian produk pada buku siswa. Untuk penilaian produk, pendidik bisa mengambil materi ajar, laporan percobaan. Karena pada penilaian produk ini, pendidik harus mengajarkan peserta didik suatu keterampilan untuk menghasilkan sesuatu produk, seperti yang terdapat dalam buku siswa kelas 9 semester 1, serta mengacu pada kompetensi dasar poin 4.2, yaitu menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Materinya, laporan percobaan, indikatornya, peserta didik dapat menyelesaikan laporan percobaan berdasarkan pengerjaan yang telah dilakukan. Peserta didik dapat melakukan uji coba sesuai dengan prosedur yang ada. Teknik penilaiannya yaitu produk. Selanjutnya di sini ada contoh bentuk penilaian produk pada pembelajaran memerankan drama. Untuk instrumennya bisa dilihat pada buku siswa, yaitu peserta didik dapat membuat pelangi buatan. Dan pada buku siswa sudah tertera bahan serta prosedur yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Maka pendidik dapat menentukan penilaian produknya dengan indikator kesesuaian tema, pemakaian bahasa yang relevan, cara pembuatan sesuai dengan prosedur, hasil akhir keberhasilan, dengan skor yang memiliki kriteria penskoran. Nilai 0 sama dengan tidak mengerjakan, nilai 1 sama dengan tidak sesuai, nilai 2 kurang sesuai, nilai 3 cukup sesuai, dan nilai 4 sesuai. Selanjutnya di sini ada analisis dan menyusun teknik dan bentuk penilaian proyek pada buku siswa. Untuk penilaian proyek, pendidik bisa mengambil contoh dari laporan hasil observasi. Karena materi ini membutuhkan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan pendidik. Bahan ajar teks laporan hasil observasi terdapat pada buku siswa kelas 11 semester 1 yang mengacu pada kompetensi dasar poin 4.2, mengkonstruksikan teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Materinya, teks laporan hasil observasi. Indikator, mendokumentasikan kegiatan laporan ke dalam bentuk video
terkait hasil observasi yang dilakukan secara singkat dan sederhana dalam bentuk lisan berdasarkan situasi tertentu secara runtut, lancar, akurat, dan berterima. Teknik penilaiannya yaitu proyek. Selanjutnya ada contoh bentuk penilaian proyek pada pembelajaran memerankan drama. Terdapat aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Indikatornya, poin 1, pemilihan tema observasi yang menarik dan orsinil. 2. Perencanaan strategi pelaksanaan proyek yang lengkap dan jelas. 3. Pelibatan seluruh anggota tim dengan deskripsi tugas yang jelas. Selanjutnya aspek kedua yaitu pelaksanaan. Poin 1-nya, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. 2. Penggunaan strategi sesuai untuk mengatasi kendala atau mencapai hasil maksimal. Yang ketiga, partisipasi semua anggota kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan aspek yang ketiga yaitu hasil. Indikatornya ada bahasa. Pertama, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kedua, ucapan dan intonasi yang baik. 3. Mengatur durasi wacana dialog. Dan ada isi video, yaitu 1. Kelengkapan informasi. Yang kedua, gambar-gambar dalam rekaman yang mendukung informasi. Dan yang ketiga, ada kesesuaian dengan konteks yang dipilih. Selanjutnya ada skor atau selanjutnya ada kriteria penilaian. Poin 0, tidak satu pun kriteria terpenuhi. Poin 1, hanya satu kriteria terpenuhi. Poin 2, hanya 2 kriteria terpenuhi. Poin 3, hanya 3 kriteria terpenuhi. Selanjutnya di sini ada contoh bentuk penilaian portofolio. Untuk penilaian portofolio, menurut prosedur yang ada bahwa penilaian portofolio ini biasanya dilakukan dalam kurun waktu 1 semester. Namun di sini saya mengambil contoh dari KD atau kompetensi dasar yang sudah dijabarkan tadi. Pada poin 4.2 tentang teks laporan hasil observasi, poin 4.2 lagi tentang menyajikan laporan percobaan, dan poin 4.16 tentang mementaskan drama. Bagannya terdapat praktik, produk, proyek, portofolio. Nah, biasanya pendidik bisa mengambil lebih dari satu penilaian praktik, produk, proyek, dan portofolio, lalu dikalkulasikan sehingga dapat skor akhir dari semua kompetensi dasar yang ada. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Melinda dengan NIM 185030090. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan materi mengenai hasil analisis dan penyusunan teknik dan bentuk instrumen penilaian keterampilan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berdasarkan silabus. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan silabus itu? Mari kita lihat beberapa definisi dari para ahli. Yang pertama, menurut kurikulum 2013, silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Yang kedua, menurut Kunandar, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kunandar 2011 halaman 244.
Yang ketiga, masih selaras dengan Kunandar, menurut Trianto. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Trianto 2010 halaman 96. Jadi, silabus adalah ringkasan, ikhtisar, maupun pokok-pokok materi sebagai rencana pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, alokasi waktu, konten materi pembelajaran, serta sumber belajar itu sendiri. Kemudian ini bisa kita lihat contoh dari silabus. Silabus yang saya ambil contohnya kelas 7. Di sini ada mata pelajaran, kelas alokasi waktu, KI dari KI 1 sampai KI 4, dan karena kita sedang menganalisis poin keterampilan, jadi kita berpatokan kepada KD yang ada di KI 4. Seperti itu. Nah, kita lihat ini contoh dari silabus. Ya, bisa dilihat di sini. Ada poin kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, dalam menganalisis teknik dan bentuk instrumen penilaian keterampilan, kami mencoba untuk melakukan perencanaan penilaian keterampilan itu sendiri. Yang pertama, dengan menyusun kisi-kisi penilaian. Ada 4 langkah untuk melakukan penyusunan kisi-kisi penilaian. Yang pertama, kita harus menentukan kompetensi yang penting, yaitu KD yang terdapat pada KI 4. Biasanya 4.2, 4.1, 4.3, dan seterusnya. Mohon maaf terbalik ya, seterusnya 4.1, 4.2, 4.3, dan seterusnya. Baik, nah selanjutnya yang kedua adalah menentukan materi atau konten yang terdapat pada KD yang sudah kita baca tersebut. Yang ketiga adalah membuat indikator berdasarkan kompetensi dasar. Lalu yang terakhir menentukan teknik penilaian yang sesuai dengan konten yang ada pada kompetensi dasar. Baik, langsung saja kita lihat hasil analisis dari kelompok 10. Di sini contohnya kami ambil kelas 7. Kisi-kisi penilaian keterampilan ada 5 kolom. Pertama kolom nomor, lalu nomor kompetensi dasar, kolom materi, indikator, dan teknik penilaian. Di sini contohnya KD 4.2 yang ada pada silabus menyatakan bahwa menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Maka tadi sudah dipaparkan dengan jelas bahwa materinya adalah teks deskripsi sesuai yang ada pada kompetensi dasar. Lalu indikatornya apa? Nah, karena di sini pada kompetensi dasar dikatakan menyajikan, maka indikatornya kita selaku guru bisa meminta siswa untuk membuat teks deskripsi itu sendiri. Jadi, bisa dituliskan peserta didik dapat membuat teks deskripsi dengan baik dan benar, sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Lalu, teknik penilaiannya seperti apa? Maka, ketika membuat teks deskripsi, yang dihasilkan adalah produk. Jadi, teknik penilaiannya adalah produk, dan seterusnya. Kemudian rekan sekalian, kita bisa lihat di sini hasil dari penyusunan teknik dan bentuk instrumen penilaian keterampilan praktik. Mari kita lihat. Ya, kami ambil kelas 8, instrumen penilaian praktik dan penskorannya. Yang pertama, di sini ada indikator. Indikatornya membacakan teks puisi yang dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Yang kedua, ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya 4.8 menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, di sini ada kata lisan, berarti dapat dilakukan dengan
praktik. Lalu yang ketiga adalah petunjuk atau soalnya. Nah, di sini ada poin pertama, buatlah sebuah puisi karya dirimu sendiri. Yang kedua, pahami maksud puisi itu dengan baik dan seterusnya. Di sini juga ditekankan alokasi waktu agar peserta didik dapat membuat atau mengerjakannya dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan efektif. Kemudian di sini ada penilaian praktik. Kita beri dulu identifikasi mata pelajaran, lalu praktik alokasi waktu kelas, nama peserta didik, sekolah, dan judul puisi yang hendak dibacakan oleh peserta didik. Ini ada bentuk instrumen penilaian, kebetulan yang kami ambil adalah skala rentang. Jadi di sini misalnya nama peserta didik adalah Karen Knightson. Nah, di sini ada kolom nomor, kolom nama peserta didik, lalu aspek yang hendak dinilai. Aspek yang hendak dinilai kebetulan di sini ada 4, ada ekspresi, pelafalan, tekanan, dan intonasi. Nah, di sini kita juga selaku seorang guru jangan lupa untuk menuliskan penskoran. Kebetulan di sini praktik, jadi penskorannya kami ambil kompeten sampai kurang kompeten. Skor 4 jika sangat kompeten, skor 3 jika kompeten, skor 2 jika cukup kompeten, dan skor 1 jika kurang kompeten. Selanjutnya di sini ada rumus, yakni skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Skor yang diperoleh oleh Karen Knightson adalah 13. Skor maksimalnya adalah 16. 16 dapat dari mana? 16 itu adalah jumlah dari aspek yang dinilai dikali skor maksimal. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi 13 per 16 dikali 100 sama dengan 81. Kemudian guru pun harus menyertakan keterangan penilaian, yakni bila sangat kompeten mendapatkan nilai 91 sampai 100, kompeten bila mendapatkan nilai 81 sampai dengan 90, cukup kompeten bila mendapatkan nilai 71 sampai dengan 80, kurang kompeten bila mendapatkan nilai kurang dari 71. Dan menyertakan deskripsi nilai. Perolehan nilai Karen Knightson di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi membaca puisi tersebut kategorinya adalah kompeten. Yang kedua, ada instrumen penilaian produk. Mari kita lihat. Di sini kebetulan kami mengambil contoh teks editorial dari kelas 12. Masih sama seperti yang sebelumnya. Ada poin indikator, poin kompetensi dasar, poin petunjuk soal, alokasi waktu, mata pelajaran, nama produk, dan seterusnya. Di sini contohnya nama peserta didik Fajrina Hapsari Waruayuning Budi. Dan kami menggunakan daftar cek. Jadi hanya ada 2 opsi, yakni ya dan tidak. Penskorannya jika mendapat ya mendapatkan skor 2, dan jika tidak mendapatkan skor 0. Aspek penilaiannya ada 5 poin. Mulai dari poin pertama, struktur teks editorial lengkap. Ada tesis, argumen, dan penegasan. Sampai ke poin yang kelima, yakni saran atau rekomendasi yang diberikan benar-benar bisa menjadi solusi dan praktis. Kemudian rumusnya masih sama. Nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Skor yang diperoleh Fajrina adalah nilai 8 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 80. Maka keterangan penilaiannya, Fajrina mendapatkan nilai yang cukup baik, karena cukup baik bila mendapatkan nilai 71 sampai dengan 80. Lalu yang terakhir ada deskripsi nilai dari Fajrina. Perolehan nilai Fajrina Hapsari Waruayuning Budi di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi membuat teks editorial tersebut kategorinya adalah cukup baik. Selanjutnya ada teknik penilaian proyek. Hasil dari penyusunan instrumen penilaian proyek dan penskorannya oleh kelompok kami ambil contoh materi kelas 10 mengenai teks laporan hasil observasi. Masih sama, ada poin indikator,
yakni membuat teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Mengapa di sini meskipun membuat teks laporan hasil observasi tapi masuk ke proyek? Karena dalam mengobservasi ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan hasil. Dari hasil tersebut dapat dibuat teks laporan hasil observasi, sehingga teknik penilaian yang kami ambil untuk KD 4.2 yakni pemproduksi teks laporan hasil observasi ini adalah teknik proyek. Nah, kemudian poin yang selanjutnya ada poin KD. Lalu ada poin petunjuk soal, masih sama. Nah, di sini alokasi waktu dan seterusnya. Kebetulan di sini kami mengambil sistem kelompok seperti itu. Jadi ada kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, Ade Pratama, Andreas Ferdinand, Agustin Sutrisna, dan Arif. Kemudian, bentuk instrumen yang kami gunakan adalah daftar cek. Di sini ada kolom aspek yang terdiri dari 3 aspek penilaian. Yang pertama perencanaan, ada 3 indikator, dan penskorannya dari rentang 1 sampai 4. Kemudian, pelaksanaan ada 3 indikator, dan hasil ada 6 indikator. Untuk penskorannya, akan mendapatkan skor 4 jika 3 kriteria terpenuhi, skor 3 jika 2 kriteria terpenuhi, skor 2 jika 1 kriteria terpenuhi, dan skor 1 jika tidak satu pun kriteria terpenuhi, tapi tetap ada usaha untuk mengerjakan. Rumusnya masih sama, skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Maka yang diperoleh oleh kelompok 1 ini adalah nilainya 10 dibagi 12 dikali 100 sama dengan 83. Di sini juga masih ada poin keterangan penilaian dari rentang sangat baik sampai kurang. Maka 83 masuk ke dalam grade B, yakni baik dan mendapatkan nilai 81-90. Dan deskripsi dari penilaian proyek tersebut adalah perolehan nilai kelompok 1 di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi membuat laporan hasil observasi tersebut kategorinya adalah baik. Dan yang terakhir, teknik penilaian portofolio. Biasanya, teknik ini digunakan untuk melihat perkembangan keterampilan dari peserta didik selama 1 semester. Nah, langsung saja kita lihat hasil penyusunan yang sudah kami buat. Kami ambil contoh kelas 9, materinya mengenai cerita pendek. Nah, di sini ada kolom nomor, ada kolom kompetensi dasar, yakni mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ada kolom periode, ada tanggal 21 Maret, 28 Maret, lalu juga ada kolom aspek yang dinilai. Nah, aspek yang dinilai di sini ada bercabang lagi, ada aspek tata bahasa, kosakata, gagasan, sistematika, lalu yang terakhir aspek keterangan. Kolom keterangan. Nah, di sini tidak lupa juga harus selalu ada penskoran yang jelas. Nah, penskoran nomor 1, tata bahasa, sangat baik bila konstruksi kompleks, efektif, dan tidak terdapat kesalahan penggunaan bahasa. Baik apabila konstruksi sederhana, makna jelas, dan terdapat kesalahan kecil dalam penggunaan bahasa. Cukup jika terjadi banyak kesalahan dalam konstruksi kalimat dan makna kabur atau membingungkan. Yang terakhir adalah kurang jika tidak menguasai tata kalimat dan makna tidak jelas, dan seterusnya. Jadi, setelah semua dibuat sampai aspek sistematika, kemudian kita memperjelas kembali dengan keterangan. Peserta didik akan mendapatkan nilai yang sangat baik apabila mendapatkan skor 91 hingga 100. Baik apabila 81 sampai dengan 90. Cukup apabila 71 sampai dengan 80. Dan kurang apabila kurang dari 71. Rumusnya masih sama, skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 100, maka hasilnya adalah nilai. Tapi karena portofolio memiliki beberapa KD dan periode pengerjaan dari produk, praktik, proyek, dan unjuk kerja atau praktik tadi,
maka ada nilai 1, nilai 2, dan nilai seterusnya. Kemudian kita buat total nilai dan dibagi dengan jumlah dari nilai yang ada, atau kita mencari rata-ratanya. Nah, total nilai ini yang merupakan hasil rata-rata nilai merupakan nilai portofolio. Jadi, perolehan nilai misalnya tadi Putri Indah Susilowati di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi membuat cerpen tersebut kategorinya baik karena Putri Indah Susilowati ini mendapatkan nilai 83. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Bintang Desriadi, NPM 1850300122. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis dan menyusun teknik dan bentuk penilaian pada praktik pada buku guru. Di materi yang pertama adalah penilaian unjuk praktik menyajikan kritik dan esai kelas 12. Kompetisi ini ada di kompetisi dasar 3.12 membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Kompetensi 4.12 menyusun kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik secara lisan maupun tulisan. Soal penilaian unjuk praktik yang menyajikan kritik dan esai. Soal yang pertama adalah menyusun kritik dan esai dengan sumber yang ada dan menyajikan kritik dan esai. Ketika peserta didik sudah menjawab semua soal-soal tersebut, langsung kita nilai dengan aspek-aspek yang ada. Di sini di kolom ini ada aspek. Yang pertama ada aspek ketepatan kritik, yang kedua ada kelancaran berbicara, yang ketiga ada ketepatan mengungkapkan esai dan kritik, yang keempat ada pemahaman terhadap materi, yang kelima ada artikulasi, dan yang keenam ada intonasi. Di sini ada keterangan B, C, dan K. B itu keterangannya baik, C itu cukup, K itu kurang. Dan B dipoinkan dalam 3 poin, C 2 poin, dan K 1 poin. Nilai di sini penyukuran ini akan dibagi skor perolehan dan dibagi skor maksimal kali 100. Misalnya skor perolehan ada 15 poin dibagi skor maksimal 24 poin dikali 100 sama dengan 62,5. Konversi skala 4, 62 dibagi 100 dikali 4, yang hasilnya 2,48. Keterangan penilaian. Yang pertama, baik bila mendapatkan nilai 81 sampai dengan 100. Yang kedua, cukup baik bila mendapatkan nilai 61 sampai dengan 80. Yang ketiga, keterangan kurang apabila kurang dari 60. Ada teknik penilaian proyek, instrumen penilaian, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, nama proyek merancang novel, alokasi waktu 2 pertemuan, nama siswa Anwar. Di sini ada instruksi soal. Yang pertama, buatlah rancangan novel, tema, tokoh, karakter, dan alur dan latar. Dan yang kedua adalah buatlah ringkasan sebagai gambaran cerita yang ingin kamu tulis dalam bentuk paragraf. Di sini peserta didik mampu mengerjakan soal yang dibuat oleh guru. Ini ada tabel penilaian kriteria. Yang pertama ada keutuhan unsur intrinsik. Yang kedua ada keutuhan unsur ekstrinsik. Yang ketiga ada kesesuaian judul dengan isi. Di sini peserta didik dapat dinilai oleh skor-skor yang terpampang tersebut. Nilai skor perolehan dibagi dengan skor maksimal dikali 100.
Di sini skor perolehannya mendapat skor 9 dan skor maksimalnya 12. 9 dibagi 12 dikali 100 sama dengan 75. Keterangan penilaiannya 81 sampai dengan 100 dikatakan kategori baik. Nomor 2 ada 71 sampai dengan 80 dikategorikan cukup. Yang nomor 3 kurang dari 71 dinyatakan kurang, seperti itu. Yang ketiga ada teknik penilaian produk, penilaian keterampilan bahasa Indonesia, kompetensi dasar pengetahuan. 4.14 menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam suatu buku pengayaan non-fiksi dan buku drama. Ini ada petunjuk. Yang pertama, bacalah buku fiksi, mengerti dan pahamilah setiap alur ceritanya. Jadi di sini kita memberi arahan kepada peserta didik supaya lebih memahami dan lebih mengerti setiap alur dan jalan ceritanya. Yang kedua, minimal satu buku fiksi. Untuk buku fiksi dan buku non-fiksi, satu cerita. Yang kedua, tulislah kembali cerita atau buku yang dibaca dalam 3 halaman di kertas folio jika itu ditulis tangan, atau 3 halaman di kertas ukuran A4 jika di print dengan spasi ukuran 1,5 dengan jarak 1,5. Yang ketiga, dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Di sini peserta didik diberi jarak tenggang waktu dalam 1 minggu. Yang keempat, selamat mengerjakan. Yang keempat ada penilaian produk membuat cerita rakyat. Mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, nama produk menulis cerita rakyat. Nama waktu 1 minggu. Nama siswa Kamal, kelas 12, sekolah SMA Yadika. Judul cerpen Sang Periang. Dengan SB, menguasai cerita, substansif, sangat menguasai dengan lengkap, relevan dengan topik yang dibahas. Skornya 4. Dan yang B ada menguasai permasalahan, memadai, ada pengembangan lengkap, relevan dengan topik. Skornya 3. Dan C, penguasaan permasalahan terbatas, substansi cukup, pengembangan topik memadai. Skornya 2. Yang ketiga ada K, kurang menguasai permasalahan, kurang ada substansi dan kurang relevan. Skornya 1. Tabel di sini ada organisasi. Keterangannya B, tulisan memiliki struktur yang sangat tepat. Dalam persen 71% sampai dengan 90%. Skornya 3. Pemilihan kata yang sangat tepat untuk persenan 91% sampai dengan 100% dan skornya 4. Dan di tabel berikutnya ada keterpaduan kalimat. Di sini sangat baik, dapatkan skor 4. Paragraf yang sangat terpadu dan runtut, persenannya 91% sampai dengan 100%. Dan yang kelima ada penulisan kosakata yang mendapatkan poin 4. Penulisan kata sangat tepat, 91% sampai dengan 100%. Keterangan SB yang artinya sangat baik, dan B baik, dan C cukup, dan K kurang. Nilai perolehan di sini ada skor perolehan dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Nilai di sini ada 18 dibagi 20 dikali 100 dan sama dengan 90. Dengan konversi skala 4, 90 dibagi 100 dikali 4 sama dengan 3,6. Ini ada keterangan penilaian.
Yang pertama, sangat baik bila mendapatkan nilai 91 sampai dengan 100. Dan yang kedua, baik bila mendapatkan nilai 81 sampai dengan 90. Cukup baik apabila mendapatkan nilai 71 sampai dengan 80. Kurang baik bila mendapatkan nilai kurang dari 71%. Jadi perolehan ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi membuat tersebut kategorinya adalah baik. Adalah teknik penilaian portofolio. Contoh portofolionya ada di sini. Nama siswa, kelas apa, portofolio, mata pelajaran apa, dan nama guru. Yang pertama, ada kemampuan yang diamati oleh pendidik, dan yang kedua ada tanggal tugas yang dibuat oleh peserta didik. Yang ketiga ada nilai penilaian tugas yang dinilai oleh pendidik. Yang selanjutnya ada para guru. Itu ada kolom-kolom yang harus diisi oleh pendidik. Yang selanjutnya ada keterangan 1 sampai dengan 25 nilainya sangat kurang. 25 sampai dengan 50 kurang. 50 sampai dengan 75 cukup. 75 sampai dengan 100 sangat cukup. Ini penilaian portofolio yang dikemas secara baik memberikan manfaat sebagai berikut. Portofolio dapat menyajikan atau memberikan bukti yang lebih jelas atau lebih lengkap tentang kinerja siswa terhadap hasil tes di kelas. Dan ada juga portofolio dapat merupakan catatan penilaian yang sesuai dengan program pembelajaran yang baik. Portofolio juga dapat merupakan catatan-catatan jangka panjang tentang kemajuan siswa. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.